Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihat Ustadz kepada kami-kami yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Terkadang terbesit rasa kecil hati. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita nasihatkan kepada saya pribadi dan antum semuanya, hendaknya kita meyakini bahwasanya ya, Allah Jalla wa Ala telah menakdirkan segala sesuatu. Allah Jalla wa Ala qaddara kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun Allah sudah mencatat segala sesuatu yang terjadi ila yaumil qiyamah di lauhil mahfuz. Ya. Naam. Sehingga hadapilah apa yang menimpa kita dengan musibah atau yang menimpa kita berupa musibah dengan iman. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu. Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Qala ulama, para ulama mengatakan tentang ayat ini, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, yaitu rajul, seseorang yang asabahu musibah, menimpanya musibah, faya'lamu annahu biqadarillah. Dia mendapatkan musibah dan dia tahu dan yakin itu semuanya dengan takdir apa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga hadapilah dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla, al-iman bil qadar. Apapun yang menimpa Anda berupa kesusahan, musibah, termasuk ya, seorang sudah menikah namun lama tidak mendapatkan nada, mendapatkan keturunan. Hadza bi qadarillah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah berusaha untuk menempuh apa? Sebab. Namun kita belum mendapatkan apa yang kita upayakan. Jangan kita mengatakan, kenapa dulu saya tidak seperti ini saja ya? Kenapa dulu saya tidak menempuh ini saja ya? Kalau saya menempuh ini mesti akan seperti ini, seperti itu. Kenapa saya tidak menikahi fulanah saja? Kalau saya menikahi fulanah, mestinya saya sudah punya apa? Anak. Siapa bilang? Jangan kita mengatakan demikian. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kewajiban kita adalah bersemangat menempuh sesuatu yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kamu untuk menempuh apa yang bermanfaat. Sudah kita tempuh. Usaha. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Fa in asabaka syai', jika menimpamu sesuatu ya, berupa musibah atau yang kita cita-citakan tidak kita dapatkan, fala taqul, jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Kalau saya dulu seperti ini saya akan seperti ini dan seperti itu. Jangan katakan demikian. Tetapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah tetapkan mesti akan apa? Terjadi. Jangan kita mengucapkan lau, seandainya fa inna lau taftahu amala syaitan, sebab kalimat lau seandainya itu membuka amalan-amalan apa? Syaitan. Menjadikan kita tidak ridha, menjadikan kita membenci takdir Allah dan seterusnya. Kalau Anda hadapi dengan iman kepada Allah, apa pahalanya? Yahdi qalbah. Allah akan memberikan apa? Hidayah padanya. Ini yang pertama. Ya. Jangan sampai seorang mendapatkan musibah kemudian dilanjutkan dengan musibah berikutnya. Karena dia tidak iman kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berhusnudzonlah Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Hadapi dengan iman yang pertama, yaitu iman kepada takdir. Kemudian yang kedua, berhusnudzonlah kepada Allah. Berbaik sangka kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan sampai seorang terjatuh kepada su'udzon. Karena bisa jadi apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik.
Dan kita yakin Allah Jalla wa Ala meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fahuwa al-alim al-hakim. Zat yang maha berilmu, zat yang maha hakim, yang penuh dengan hikmah. Bisa jadi ketika kita punya anak justru menjauhkan kita dari apa? Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi. Ketika kita punya anak mungkin kita tidak bisa mendidiknya, justru menjadi beban yang berat bagi kita. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Allah ala kulli syai'in qadir. Wa huwa a'lam bi kulli syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Terkadang sesuatu di hadapan kita sepertinya pahit. Namun sesungguhnya itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Kalau seorang mengerti ternyata itu kebaikan baginya, dia akan banyak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Maka banyaklah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam melewati bersama dengan Khadir, Nabi Khadir, ada seorang anak di pinggir pantai. Kemudian dibunuh oleh siapa? Khadir. Dengan perintah Allah. Tapi Nabi Musa tidak tahu. Ini wahyu dari Allah. Dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Sepintas, apa yang menimpa kedua orang tua itu dengan kematian anaknya? Berat atau tidak? Berat. Menyedihkan. Tetapi di akhir kisah disebutkan ternyata di balik itu hikmah yang sangat besar. Seandainya orang ini, anak ini besar, akan menjadikan orang ini, orang tuanya jauh dari Allah, jauh dari jalan Allah. Maka Allah berkehendak untuk mematikan orang ini melalui tangannya siapa? Khadir. Dan Allah berkehendak untuk menggantikan yang lebih baik untuknya. Ternyata yang Allah kehendaki untuk orang ini kebaikan. Ya atau tidak? Kebaikan. Maka berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu ketika kita punya anak kemudian menjadi kebaikan bagi kita. Jangan berkecil hati. Banyak di antara sahabat yang tidak punya anak. Aisyah tidak punya anak. Punya anak tidak? Tidak punya anak. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasul, tidak punya anak. Dari pernikahan dengan Nabi kecuali hanya Khadijah saja. Istri Rasul tidak memiliki putra dari Nabi alaihi salatu wasallam. Termasuk Aisyah tidak punya putra. Putra Nabi adalah dari jalannya siapa? Khadijah saja, istri beliau yang pertama. Terlahir Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. 6 orang. Ditambah 1 dari budak beliau, Maria, terlahir putra beliau yang bernama Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, nasihat bagi antum adalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin di antara hikmahnya adalah agar Anda banyak berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ketahuilah bahwasanya kebahagiaan itu atau kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Yang kita perjuangkan adalah apa? Jannah Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah di jannah, seorang akan dikelilingi oleh ghilman, mukhalladun, anak-anak yang memberikan apa? Pelayanan kepada kita. Hurul 'ain. Bidadari-bidadari dan kenikmatan yang mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar. Maka sabarlah atas apa yang Allah Jalla wa Ala tetapkan atas Anda, wabillahi taufiq.